Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Masih tentang pengelolaan 2024, kita akan coba belajar tentang entry data retur, entry data rusak ED, kemudian bagaimana cara menambah permintaan apabila barang tersebut tidak ada dalam daftar usulan tereksaminasi, dan yang ketiga bagaimana caranya melakukan cek data supaya sebelum data ini dikirim kita bisa pastikan data kita sesuai gitu ya. Oke, kita langsung pembahasan yang pertama di kolom rusak di sheet rusak ED ini ya, atau di retur sebenarnya prinsipnya sama, bahwa cara pengisiannya selesaikan satu baris data, setelah selesai baru masuk baris data yang selanjutnya. Demikian juga yang di sheet rusak ED juga sama. Nah, dalam hal ini sebenarnya sudah ada nama barang, sudah ada jumlah, tetapi yang belum ada adalah batch ED. Yang paling utama ya seharusnya kita punya datanya dulu gitu ya. Di sini stok awal asalnya 274. Oke, di sini kita punya Kaptopril, kemudian barang-barang yang lain. Nah, di sini stoknya awalnya 274, tetapi ada yang ED-nya 194 gitu ya. Maka kita bisa lakukan seperti ini, kemudian klik kanan, tambahkan satu baris di bawahnya, kita duplicate namanya di sini, kemudian di sini 194 dan yang atas adalah sisanya atau selisihnya gitu ya. Nah, isikan data batch ED yang sesuai, misalnya begini. Ini yang 2, kemudian ED-nya panjang misalkan ya. Kemudian yang ini 121, ED-nya 31, 1 tahun ini. Kemudian yang ini sama. Kemudian yang ini 31124, yang ini sama juga. Dan yang ini Nah, begini. Nah, setelah datanya terisi, maka kita bisa panggil di sini. Misalnya kita ketik namanya, ya seperti ini. Kalau sudah muncul data satuannya, kita bisa pilih di sini batch yang mana yang akan kita keluarkan. Baru diketik angkanya. Kemudian sama juga di bawahnya. Kalau sudah muncul satuannya, baru kita pilih barangnya. Batch-nya, sorry. Nah, ketika di sini kita pilih batch, baris atasnya menjadi invalid. Itu nggak apa-apa, karena memang rumusnya disetting untuk membaca data yang paling bawah. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita entry lagi. Seperti ini, kalau sudah muncul data satuannya, kita bisa pilih batch yang mana yang akan kita keluarkan. Kemudian di sini. Nah, setelah muncul satuan, kita akan klik lagi, pilih, kemudian keluarkan barangnya. Dan ini kita pilih INH yang 300. Kalau sudah muncul satuan, kita pilih batch-nya, kemudian kita ketik angkanya. Nah, mengapa minus? Ya minus karena kan atasnya ini masih ada angkanya ya, jadi terduplikasi. Maka ini kita nolkan saja, kemudian ini kita kasih keterangan itu. Nah, udah selesai. Nah, kenapa bisa demikian? Karena sebenarnya kita lihat di kolom H dan I ini. Kolom H ini membaca baris terakhir yang ada pada kolom B yang ada datanya. Seumpama di bawah sini saya ketik obat yang lain, maka di sini dia akan muncul ya nama obat tersebut. Atau saya kasih baris di sini, kemudian saya ketik barang yang lain, ya, maka di sini akan muncul juga nama barang yang di paling bawah, ya. Nah, sekarang ada kaitannya dengan kolom I juga ini, bahwa ini memfilter nomor batch-nya, maka yang tadi bisa kita pilih gitu ya. Yang bisa kita pilih yang mana gitu. Di sini dilihat bahwa batch-nya itu merujuk ke stok awal dan ke penerimaan. Tapi bagaimana dengan yang di IFK Puskesmas yang memang kita dapat kiriman gitu ya, kiriman data. Gimana mengotomatisasikannya? Caranya adalah di sini teman-teman bisa klik sebelum tanda kurung kurawal, kemudian tanda titik koma, filter, kurung buka, panggil sheet-nya seperti ini, kemudian tanda seru,
Kemudian kolom yang isinya adalah batch ID, ya. Kemudian titik koma, panggil lagi, tanda seru lagi, kemudian area rujukannya, ya. Kemudian sama dengan H1, kurung tutup, enter. Nah, dalam hal ini teman-teman masih error, ya, karena kan memang ini nggak ada ya barangnya ya, atau PCD-nya belum terisi. Kita cek deh yang misalnya pura-pura sudah terisi datanya, ya. Ini baris yang terbawah, kemudian setelah muncul satuannya kita klik, kita punya banyak pilihan sekarang yang mana yang akan kita kelola. Ini sama juga dengan cara entry di sheet retur, silahkan dicoba. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan yang kedua. Oh sorry, kalau yang di retur nanti analoginya bisa teman-teman coba rumusnya di kolom yang L ini ya, silahkan. Nah kemudian kita masuk ke bahasan kedua, bagaimana cara menambahkan data barang permintaan yang dimana kita tidak ada usulan tereksaminasinya gitu ya. Caranya di sheet usulan ini di baris paling atas ada rumus. Kalau teman-teman pergi ke bawah seperti ini, maka di bawahnya ini teman-teman bisa kasih pembatas atau penanda ya, warna, dan di sel yang persis di bawahnya ini teman-teman bisa ketik nama barang yang ingin dimintakan. Ini supaya agak beda aja ya. Nah, seperti ini misalkan, kemudian satuannya apa. Nah, begitu jumlahnya. Nah, misalnya begini, kemudian permintaannya begini. Simulasi ya. Seharusnya data ini muncul di sheet mutasi. Ya, kita cari nih. Nah, muncul ternyata ya dengan data usulan sekian dan belum ada mutasi, belum ada transaksi. Di LPLP muncul nggak? Oh, ternyata muncul juga ya. Nah, muncul dengan data permintaan yang sesuai kita entrykan di sheet usulan tadi. Itu kemudian yang masuk ke pembahasan yang ketiga, memang sebagai pengelola kita dituntut untuk menyajikan data yang akurat, yang lengkap, gitu ya. Maka caranya adalah teman-teman cek di sini, ya. Oke, stok awal, untuk cek stok awal, kalau ini kan stok awal Januari, maka merujuknya adalah ke S awal ini. Ya. Stok awal Januari jumlahnya harus betul. Kemudian yang kedua, pada saat penerimaan ini di blok, maka teman-teman bisa merujuknya ke penerimaan, silahkan di blok juga angkanya, ya, jumlahnya yang sampai bulan periode itu, gitu ya. Kemudian atau cek juga yang dari IFK jumlahnya sama atau tidak, bisa dicek di sel ini. Ternyata sudah sama ya, berarti oke, sesuai. Kalau yang kolom pengeluaran dari LPLP ini pemakaian, teman-teman bisa cross checknya di sheet pemakaian ini. Jumlahnya mestinya sama. Kalau nggak sama gimana? Cek yang di pustu. Bisa jadi yang di pustu juga entry pemakaian, karena di sini memungkinkan juga entry pemakaian yang datanya nanti akan masuk ke LPLPO, gitu ya. Kemudian untuk data stok akhir, ini stok akhir Januari, lihat angkanya seharusnya menjadi stok awal Februari. Maka kalau ini bulannya kita ganti Februari, mestinya stok awal di sini akan sama dengan angka yang tadi, ya, 83825. Kita kembalikan lagi ke yang Januari. Nah, kemudian di sini saya perkenalkan ada sheet mutasi. Ini isinya adalah data dalam 1 tahun, jadi kumulatif. Usulan stok awal ini stok awal Januari, stok akhir ini stok akhir saat terakhir spreadsheet ini diisi gitu ya, stok akhirnya masih sekian. Nah, penerimaan yang muncul di sini adalah penerimaan dalam setahun. Rujukannya nanti adalah langsung penerimaan di sini untuk semua jenis barang ditambah dengan yang ada di IFK Puskesmas yang kolom hijau. Ya. Oke, kenapa ini ngelap? Kemudian ya, teman-teman isi salah satu aja, bisa di kolom penerimaan sini atau bisa juga di sheet penerimaan, tapi tidak boleh double. Jadi hanya salah satu. Itu untuk cross check datanya, memastikan data yang kita sampaikan itu sudah sesuai. Itu ya teman-teman. Saya kira